Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Nier tidak meninggalkan medan perang beku ini seperti orang lain. Tidak diketahui karena alasan apa. Nier tampaknya dianggap sebagai aborigin di medan perang es, terdampar di medan perang es ini. Saat meninggalkan Tiandu Chengbei Square, hari sudah malam. Sekarang ketika kita kembali ke lapangan Tianbei Chengbei, fajar menyingsing. Ketika saya pergi ke sana, seluruh lapangan utara Tiandu penuh dengan orang dan penuh sesak. Tetapi ketika dia kembali, seluruh lapangan Tiandu Chengbei sangat dingin dan sunyi. Hanya ada 200 atau 300 orang di alun-alun kota besar di utara ibu kota, yang dapat menampung lebih dari 100.000 orang. Orang-orang ini adalah para beku yang baru saja kembali dari medan perang es. Setelah semua orang saling menatap, mereka meninggalkan alun-alun tanpa suara. Hanya Zhu Hengyu dan Zhang Chunhua yang tersisa, melirik dengan cemas. Ketika saya pergi, sekelompok 3 orang berjalan beriringan. Tetapi ketika dia kembali, hanya Zhu Hengyu dan Zhang Chunhua yang kembali. Nier menghilang. Zhang Chunhua menangis. Zhu Hengyu juga panik. Dia paling takut pada hal lain. Yang paling ditakuti adalah bahwa Nier telah kembali, tetapi dibawa pergi oleh beberapa orang jahat. Dengan kekuatan Nier hari ini, jika Anda datang ke pria yang kuat, Anda dapat menutup mulutnya dengan satu tangan dan membawanya pergi. Dengan cemas, Zhu Hengyu memejamkan mata untuk pertama kalinya, merasakan Raja Salju di atas kubah langit, yang terletak di medan perang es. Perlu disebutkan bahwa, pembalikan 5 elemen ini dapat menghambat dan menekan semua energi, tetapi tidak dapat menekan telepati saja. Bagaimanapun, telepati bukanlah energi, tetapi alat persepsi. Ini seperti membalikkan dunia 5 elemen. Anda tidak bisa berhenti melihat, mencium, mendengar, menyentuh, dan merasakan. Telepati tidak dapat diisolasi. Tentu saja, jika jaraknya terlalu jauh, itu tidak akan berhasil. Medan perang es, melayang di atas kubah langit, sangat dekat dengan jarak yang membalikkan dunia 5 elemen. Sama seperti 5 satelit gunung 5 elemen. Pada jarak yang begitu dekat, Zhu Hengyu dapat membangun telepati dengan Raja Yeti. Untuk memastikan bahwa Anda dapat tetap terhubung dengan Snowman King kapan saja. Sebelum pergi, Zhu Hengyu menanam ular hutan di lautan pengetahuan Raja Salju. Ular Senluyin ini tidak dimaksudkan untuk mengendalikan Raja Yeti, itu murni untuk membangun rantai jiwa untuk memfasilitasi komunikasi satu sama lain. Faktanya, ketika Yinlinger tidak ada, Zhu Hengyu tidak bisa mengendalikan pemikiran pihak lain melalui senjata Luo Yin Snake. Sebelum menuju ke inti medan perang yang runtuh, Yinlinger tidak mengikuti Zhu Hengyu. Dia harus tinggal di daerah tengah untuk mengarahkan dan mengendalikan pasukan di bawah komando Zhu Hengyu untuk menyelesaikan penyatuan Laut Utara. Mungkin seseorang akan bertanya-tanya, bukan untuk mengatakan bahwa akar kekuatan Shen Luo adalah pada Zhu Hengyu. Bisakah Yinlinger independen dari Zhu Hengyu? Memang, ini memang masalahnya. Jika sekarang, Zhu Hengyu memutus hubungan jiwa dengan Yinlinger. Kemudian hanya dalam beberapa saat, jiwa Yinlinger menghilang, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Apalagi perubahannya adalah yang sebelumnya. Yinlinger tidak dapat dipisahkan dari Zhu Hengyu untuk waktu yang lama, dan bebas dari dunia luar. Namun, sejak Yinlinger membangun jaringan jiwa, semuanya benar-benar berbeda. Dengan terbentuknya jaringan jiwa, akar Yinlinger, meskipun masih dalam lautan pengetahuan Zhu Hengyu, tetapi ia dapat menjadi parasit di jaringan jiwa. Mengandalkan energi jiwa yang disediakan oleh ular Senluyin yang tak terhitung jumlahnya di jaringan jiwa untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Karena itu, bahkan setelah meninggalkan Zhu Hengyu, Yinlinger masih bisa hidup sangat lembab. Selama jaringan jiwa tidak runtuh, dia hampir abadi. Karena Yinlinger tetap di jalan tengah, meskipun Zhu Hengyu masih memiliki kekuatan Shen Luo, dia tidak bisa mengendalikan hukum kekuatan Shen Luo. Zhu Hengyu tidak dapat memahami pikiran satu sama lain melalui senjata Luo Yin Snake, juga tidak bisa mengendalikan pikiran dan kesadaran satu sama lain melalui senjata Luo Yin Snake. Untuk saat ini, bahkan jika ular Senrou Yin ditanam, ia hanya dapat membentuk ikatan. Namun, semua ini bersifat sementara. Badan Dharma Xuanzong telah mengaktifkan lebih dari 600 intelek meneliti, mengatur, dan menganalisis kekuatan sebenarnya dari Shen Luo. Dibutuhkan waktu lama untuk kebijaksanaan luar biasa dari metode Xuanzong untuk mengembangkan berbagai fungsi. Di sisi ini, Zhu Hengyu membangun telepati dengan Snowman King melalui rantai jiwa. Didorong oleh gagasan Zhu Hengyu. Di atas medan perang es, di toko di Frost City, manusia salju di lingkaran sihir Jiuyin Xuanbing tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling dengan ragu. Jelas, Zhu Hengyu tidak terlihat di matanya, tetapi suara Zhu Hengyu terdengar di dalam hatinya. Dengan curiga, dia menggaruk kepalanya. Yeti Wang tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Namun, dia tidak berani melanggar perintah Zhu Hengyu. Menggerakkan kakinya, Snowman Wang mengikuti tangga sampai ke lantai 2. Melihat sekeliling, Nir ngeri dan berdiri di sana dengan bodoh. Jelas, dia terdampar di sini. Hao mencicit. Melihat Nir, Raja Snowman menari dan berbicara dengan Nir. Meskipun dia tidak memahaminya, dia tahu apa yang dia maksud di dalam hatinya. Raja Snowman tidak berani berbicara tanpa pandang bulu. Sejujurnya, makna Zhu Hengyu disampaikan kepada Nir. Meskipun saya tidak tahu apa yang menyebabkan dia tinggal di sini, jelas bahwa ini bukan masalah. Ketika medan perang es terbuka waktu berikutnya, Zhu Hengyu akan datang lagi dan mengambil Nir kembali. Setelah mendengar kata-kata Raja Salju, Nir akhirnya menghela napas lega. Ditinggalkan di sini sendirian membuat Nir sendirian dan takut. Sekarang, hal yang paling mengkhawatirkan tentang Nir adalah masalah makan. Di dalam kota surgawi, hanya sebulan sekali bisa memasuki medan perang es. Dengan kata lain, Zhu Hengyu ingin memasuki medan perang es lagi, dan dia tidak akan menunggu sampai hari ini bulan depan. Apakah hanya interval 1 bulan? Tidak. Hukum waktu di medan perang es telah dilanggar. Ketika Zhu Hengyu dan ketiganya memasuki medan perang yang runtuh, hari sudah malam, dan ketika mereka meninggalkan medan perang yang runtuh, fajar menyingsing. Interval waktu sebenarnya hanya 1 malam, 6 jam. Faktanya, di medan perang es, sudah seminggu dan lebih dari 6 hari. Ada 12 jam sehari di dunia 5 elemen. Setiap jam sesuai dengan hari penuh pertempuran es. Bagi Zhu Hengyu dan Zhang Chunhua, mereka bisa pergi ke Frost Battlefield lagi setelah hanya 1 bulan. Tapi untuk Nir, saya ingin melihat Zhu Hengyu lagi, tetapi saya harus menunggu 360 hari, setahun penuh. Selama setahun penuh, apa yang dimakan Nir? Ini memang masalah besar. Untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak memiliki cara untuk memikirkannya. Semuanya hanya bisa ditangani oleh Snowman Wang dan Nir. Bukan hati Zhu Hengyu yang keras. Faktanya, di dunia 5 elemen yang terbalik ini, semua energi dilarang. Kehilangan dukungan energi dan penggunaan telepati secara paksa sangat menghabiskan energi. Setelah komunikasi singkat, Zhu Hengyu merasa pusing dan sakit kepala. Jika kita terus berkomunikasi, Zhu Hengyu mungkin menjadi berlebihan dan menjadi idiot. Setelah komunikasi sederhana, Zhu Hengyu perlahan membuka matanya dan menyeka keringat di dahinya. Zhu Hengyu memalingkan kepalanya dengan lelah dan berkata kepada Zhang Chunhua, yang menangis, "Jangan khawatir, Nir terdampar di Frost Battlefield." "Apa? Bagaimana mungkin?" Zhang Chunhua tidak bisa membantu tetapi tertegun. Zhang Chunhua, yang selalu mengira Nir diculik, berseru tanpa sadar. Melihat Zhang Chunhua, Zhu Hengyu mengerutkan kening, dan giginya mengepal erat. Di bawah cerukan, Zhu Hengyu sakit kepala, dan setiap kata yang dia katakan sangat menyakitkan. Tetapi dalam pandangan Zhang Chunhua, Zhu Hengyu marah padanya. Dalam kecemasan, Zhang Chunhua buru-buru memeluk lengan Zhu Hengyu dan berkata dengan cemas, "Saya percaya pada Anda, saya percaya pada Anda. Saya percaya pada semua yang Anda katakan." Zhu Hengyu berkata dengan lemah, "Aku baru saja melewati telepati dengan manusia salju Wang Gou. Dia telah menemukan Nir di lantai 2 toko." Zhang Chunhua tiba-tiba menarik napas lega. Zhang Chunhua tahu bahwa Zhu Hengyu tidak perlu membohonginya. Anda tidak bisa berbohong tentang hal semacam ini. Kalau tidak, jelas ada peluang untuk menemukan Nir. Begitu Zhu Hengyu berbohong dan semua orang menyerah, semuanya akan hilang. Meskipun Zhang Chunhua dan Zhu Hengyu tidak bergaul lama, Zhang Chunhua tahu bahwa Zhu Hengyu bukan pembicara besar, karena berbohong itu bahkan lebih mustahil. Yang disebut, jangan melakukan apa yang Anda inginkan, jangan memaksakan pada orang lain. Zhu Hengyu tidak hanya tidak bisa mentolerir orang lain untuk menipu dia. Dia sendiri tidak akan pernah menipu orang lain. Tentu saja, semua ini sebenarnya sekunder. Yang paling penting adalah, ketika Zhu Hengyu berkata kepadanya, Nir terdampar di belakang medan perang es. Ketika Zhang Chunhua menatap medan perang es di kubah langit, dia bahkan merasakan keberadaan Nir. Meskipun Zhang Chunhua dan Nir berada dalam hubungan ibu anak, mereka awalnya satu. Lebih baik menjadi saudara perempuan daripada ibu dan anak perempuan. Api Taiyin yang asli, dan matahari serta air yang asli, pada awalnya hanya 2 kutub dari 1 elemen. Untuk beberapa alasan, mereka terpisah, tetapi mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa mereka adalah satu. Meskipun kedua belah pihak sekarang terpisah, perasaan antara satu sama lain terlepas. Itu bukan telepati, bukan rantai jiwa, tetapi koneksi yang tidak dapat dijelaskan yang melampaui semua hukum. Ketika Zhang Chunhua menatap Frost Battlefield, dia bisa dengan jelas merasakan keberadaan Nir. Bahkan, dia bisa merasakan bahkan ketidakberdayaan dan ketakutan Nir. Secara tidak jelas melalui saling induksi. Zhang Chunhua merasakan beberapa foto. Misalnya, Snowman King naik dari lantai pertama untuk berkomunikasi dengan Nir. Jelas, semua ini, dan apa yang Zhu Hengyu katakan tadi, bisa sepenuhnya cocok. Ini bisa membuktikan, Zhu Hengyu memang pengganggu yang jujur dan jujur. Zhang Chunhua diam-diam bersumpah. Mulai sekarang, dia akan percaya semua yang dikatakan Zhu Hengyu.
Bahkan jika dia mengatakan tidak ada lagi yang aneh dan aneh, dia akan percaya itu sebagai kebenaran. Belum lagi, bagaimana Zhu Hengyu dan Zhang Chunhua menemukan hotel terdekat untuk check-in. Sisi lain, Nier dan Snowman King saling memandang satu sama lain. Ketika Zhu Hengyu pergi, tidak ada makanan yang tersisa. Raja Manusia Salju, sebagai makhluk monster, tidak perlu makan asalkan ada cukup rasa dingin, mereka bisa ada selamanya. Tapi Nier tidak bisa. Tidak hanya dia harus makan, tetapi dia juga makan 3 kali sehari. Apa yang harus saya lakukan? Zhu Hengyu tidak punya cara untuk menghadapi situasi Nier. Sebelum menyela telepati, beritahu Raja Snowman lagi dan lagi. Lakukan yang terbaik untuk membantu Nier. Menyaksikan Nier memegangi perutnya, mengerutkan kening, lapar dan tak berdaya. Raja Snowman diam-diam gelisah. Jika ini benar-benar membuat Nier kelaparan, lain kali Zhu Hengyu kembali ke Frost Battlefield, dia pasti tidak hidup. Dengan cemas, manusia salju Wang Meng memikirkan sesuatu, dan berteriak pada Nier, menggerakkan tangannya. Mendengar Snowman King berkata, jauh di Frost Battlefield, bagian terdalam dari Frost Rift ada Frost Snow Lotus, dan Frost Snow Fruit dapat dimakan. Nier tiba-tiba membuka matanya. Meskipun dia pergi jauh ke hutan belantara, Nier sangat khawatir dan takut. Tetapi Raja Salju berkata, bersamanya, manusia salju dan monster salju manapun tidak akan pernah menyakitinya. Adapun para beku yang memasuki medan perang yang runtuh, mereka sama sekali tidak ada. Waktu pembukaan medan perang es adalah di malam hari ketika 5 elemen dibalik. Sekarang, fajar pada saat membalikkan 5 elemen. Karena itu, seluruh medan perang es kosong. Tidak hanya sekarang, tetapi dalam minggu berikutnya, medan perang es sedang dalam masa pemulihan. Selama periode ini, tidak akan ada beku yang membalik 5 elemen. Karena itu, ada Raja Salju, dan medan perang beku ini benar-benar aman dalam minggu depan. Setelah mendengarkan penjelasan Snowman King, Nier tiba-tiba santai. Untuk bertahan hidup, dia harus pergi dengan Raja Snowman. Kalau tidak, jika Anda terus menunggu di sini, dia akan mati kelaparan dalam beberapa hari. Snowman Wang mengatakan dengan sangat jelas bahwa Zhu Hengyu mempercayakan kepadanya untuk merawatnya dengan baik. Karena Zhu Hengyu mengaku, tentu saja dia merasa nyaman. Atas desakan Raja Salju, Nier mengenakan pakaian dan roknya, dan melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap hangat. Di bawah arahan Raja Manusia Salju, Nier naik di bagian belakang Manusia Salju. Membawanya oleh Raja Salju, dia berlari jauh-jauh dari toko dan berlari keluar dari Frost City. Meninggalkan Frost City sepanjang jalan, Snowman King berjalan lebih cepat dan lebih cepat, secepat kuda. Sementara Raja Manusia Salju membawa Nier, berlari di atas lapangan salju. Zhu Hengyu dan Zhang Chunhua telah memesan kamar mereka dan tinggal di kamar yang terpisah. Setelah tidur, saya tidur lebih dari 3 jam. Ketika keduanya bangun satu demi satu, hari sudah sore. Setelah bangun, Zhu Hengyu dan Zhang Chunhua bergegas ke restoran hotel untuk menyiapkan makanan besar. Zhu Hengyu tidak pernah menjadi orang yang pelit. Terlebih lagi, Zhu Hengyu sekarang memiliki lebih dari 10 juta kupon Wuxing, yang dapat ditukar dengan uang Wuxing pada tingkat yang sama setiap saat. Perlu disebutkan bahwa, kupon 5 elemen ini tidak diizinkan untuk diedarkan dan digunakan dalam lingkaran 5 elemen terbalik. Anda bisa menggunakannya jika mau, tetapi harus ditukar dengan 5 yuan. Alasan untuk ini juga merupakan kerugian dan pelajaran. Pada zaman kuno, di dunia 5 unsur, voucher digunakan untuk diedarkan secara bebas dan digunakan sebagai mata uang. Hasil. Karena voucher tidak perlu ditukar dengan uang 5 warna, mereka dapat diedarkan secara langsung. Kota-kota besar dan kekuatan-kekuatan besar mengeluarkan voucher-voucher dengan tidak jujur. Kemudian, jumlah total tiket 5 elemen yang beredar di pasar telah mencapai 30.000 triliun. Itu 300 miliar. Jumlah total 10 kali lebih banyak dari uang 5 warna yang membalikkan dunia 5 elemen. Setelah berita itu terungkap, hanya dalam satu malam, kupon 5 elemen mulai terdepresiasi dengan liar. Pada waktu yang paling berlebihan, uang 5 elemen dapat ditukar dengan voucher emas 100 generasi. Bahkan dengan harga setinggi itu, tidak ada yang mau menukar. Setelah voucher benar-benar kehilangan kredibilitas mereka, siapa yang bodoh menukar voucher terbatas dengan voucher? Ketika kredibilitas voucher runtuh, tatanan pasar di medan perang benar-benar hancur. Awalnya tersedia untuk 1 voucher, tetapi sekarang tidak dijual kepada Anda. Setelah voucher benar-benar kehilangan kredibilitasnya, itu tidak lagi berbeda dari kertas bekas. Terlihat di sini, kota-kota besar dan kekuatan-kekuatan besar telah bersatu satu demi satu. Bagaimanapun, voucher tidak boleh runtuh. Kota-kota besar dan pasukan utama bersatu untuk menjamin kupon. Meskipun nilai pasar voucher memang 10 kali lebih tinggi, voucher ini dikeluarkan oleh kota-kota besar dan kekuatan besar. Karenanya, mereka mengenali akun ini. Meskipun untuk sementara waktu, akun ini tidak boleh dibayar, tetapi kota-kota besar dan kekuatan besar tidak akan gagal membayarnya. 1 tahun belum berakhir, 2 tahun. Itu 3 tahun sebelum 2 tahun.
Semua kota besar, serta kekuatan utama perdagangan rumah dan pasar di medan perang yang runtuh akan terus menggunakan voucher. Kota-kota besar dan tim berburu utama akan terus menjual bahan-bahan yang diproduksi di medan perang utama sesuai dengan harga pasar sebelumnya. Sampai semua voucher meluap, semua sudah pulih. Dihadapkan dengan jaminan yang dibuat oleh kota-kota besar dan kekuatan-kekuatan utama, secara alami setiap orang tidak akan percaya begitu mudah. Namun, ternyata kota-kota besar dan kekuatan besar benar-benar melakukannya. Dengan voucher, sirkulasi kelima elemen dalam terbalik sepenuhnya terhenti. Semua voucher hanya dapat digunakan untuk membeli bahan di medan perang yang runtuh. Jika bagian dalam dari 5 elemen terbalik, jika ada pedagang yang berani diam-diam terus mengedarkan kupon 5 elemen. Tidak apa-apa jika tidak ditemukan. Setelah ditemukan, semua properti akan disita, dan pemilik pedagang juga akan dijatuhi hukuman mati. Untuk mempertahankan otoritas voucher, kota-kota besar dan kekuatan-kekuatan besar semuanya telah membayar mahal. Bagaimanapun, mereka harus memegang hak untuk mengeluarkan voucher di tangan mereka. Tidak peduli seberapa besar harganya, itu tidak akan membiarkan voucher runtuh. Baru saja, mereka menghabiskan puluhan juta tahun, dan membayar harga yang menyakitkan, dan akhirnya memulihkan kredibilitas voucher. Yang mungkin menoleransi para pedagang itu, menghancurkan kredibilitas voucher. Melewati dunia 5 elemen, hanya total uang 5 GB yang diizinkan beredar. Di medan perang yang runtuh, hanya voucher 5 elemen yang diizinkan beredar. Selain itu, 2 mata uang utama hanya dapat diedarkan di daerah masing-masing. Pedagang biasa harus melalui bank dan menukar uang 5 elemen dengan kupon 5 elemen. Atau mungkin ganti kupon 5 elemen dengan uang 5 elemen. Hak untuk mengeluarkan voucher selalu dipegang dengan kuat di tangan kekuatan besar dan pemilik kota besar. Perlu disebutkan bahwa, setelah selang waktu ratusan juta tahun, rasio antara kupon 5 elemen dan uang 5 elemen sebenarnya bukan 1:1. Sejauh ini, jumlah total obligasi 5 elemen sekitar 3 kali lipat dari uang 5 elemen. Sekitar 10.000 triliun. Rasio ini selalu dikontrol sampai mati. Voucher 6 gigabit ilusi ini adalah tempat kekuatan utama dan kepentingan kota-kota besar berada. Setelah bangun, Zhu Hengyu mengambil Zhang Chunhua dan buru-buru makan izin. Uang di tangan Zhang Chunhua hampir habis. Selanjutnya, Zhang Chunhua dan Zhu Hengyu mengendarai gerobak rusa pergi ke toko uang di kota Tiandu, dan menukar tiket 10 elemen 5 juta penuh dengan uang 5 elemen. Jika Anda ingin masuk dan keluar dari medan perang yang runtuh dengan mudah, Anda harus membeli real estate di ibu kota. Jika tidak, terlalu nyaman untuk pergi ke penginapan setiap kali ketika Anda keluar dari medan perang yang runtuh. Tidak baik untuk beristirahat di penginapan. Setelah menebus 10 juta yuan penuh. Dalam pandangan Zhu Hengyu, real estate di kota saat ini bukan hanya pilihan, cukup pilih. Tetapi faktanya, ketika Zhu Hengyu bergegas ke agen real estate di dekatnya. Ketika Zhu Hengyu melihat harga properti di sini dengan matanya sendiri. Benar-benar bodoh. 1 meter persegi uang 100.005 yuan. Ini adalah harga properti di area pusat kota Tiandu. Setiap rumah dengan lebih dari 100 meter persegi dan 3 kamar tidur dan 1 aula akan membutuhkan lebih dari 10 juta yuan modal. Ini terlalu menakutkan. Apa yang membuat Zhu Hengyu merasa paling dirugikan adalah harga 100.000, Anda tidak bisa terlalu mahal. Karena walaupun dengan harga setinggi itu, sebenarnya tidak ada banyak properti untuk dibeli. Khusus untuk real estate di pusat kota, tidak ada banyak rumah sama sekali. Setelah beberapa putaran di agen real estate, Zhu Hengyu tampak malu dan membawa Zhang Chunhua pergi. Properti seluas 100 kaki persegi tidak mampu membelinya. Setelah membayar semua jenis biaya dan komisi, properti seluas 100 kaki persegi harus bernilai 12-30 juta. Dengan dana Zhu Hengyu saat ini, saya takut dia hanya bisa membeli tempat tinggal kecil seluas 60 atau 70 meter persegi. Lagi pula, ia selalu harus meninggalkan jutaan dolar untuk pengeluaran sehari-hari. Setelah meninggalkan agen real estate, Zhu Hengyu memandang Zhang Chunhua dengan canggung, mari kita tetap di penginapan dulu, membeli rumah, dan menunggu untuk mendapatkan lebih banyak uang. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Zhang Chunhua mengangguk lagi dan lagi. Sejujurnya, dia benar-benar ketakutan sekarang. Di ibu kota hari ini, 1 meter persegi real estate akan menelan biaya lebih dari 100.000 yuan. Namun dengan harga yang sama, di desa Tingshui, beberapa rumah sudah dapat dibeli. Zhang Chunhua tidak mengerti. Apakah ini berarti bahwa semua rumah di kota Tiandu terbuat dari batu bata emas dan ditumpuk? Mengapa harganya begitu tinggi? Sepanjang perjalanan kembali ke penginapan, Zhu Hengyu diam-diam membuat keputusan. Awalnya, Zhu Hengyu berencana menghabiskan 1 bulan di perpustakaan Tiandu Cheng untuk belajar keras. Setelah menunggu selama sebulan, dia memasuki medan perang es lagi, membawa Nir kembali, dan memikirkan langkah selanjutnya. Sekarang, Zhu Hengyu telah berubah pikiran. Malam ini, alun-alun selatan Tiandu akan membuka seberkas cahaya yang mengarah ke medan perang api. Zhu Hengyu memutuskan untuk memasuki medan api malam ini.
Belum lagi, Zhu Hengyu dan Zhang Chunhua, mengendarai kereta rusa, bergegas ke alun-alun selatan ibu kota surgawi. Sisi lain, sama seperti Zhu Hengyu dan Zhang Chunhua keluar dari agen real estate, Nier telah naik di punggung Raja Yeti dan berlari selama 3 hari 3 malam sampai ke celah es yang dikatakan Raja Yeti. Berdiri di tanah, keretakan glasial ini biasa-biasa saja. Itu hanya celah yang lebarnya lebih dari 3 meter, dan tidak ada dasarnya. Retakan serupa ada di mana-mana di lapisan es. Tanpa 10.000, pasti ada lebih dari 8.000 saluran. Meskipun sebagian besar retakan hanya selusin meter, atau puluhan meter, retakan yang ditemukan oleh Raja Yeti berbeda. Menggeser celah sejauh mungkin, Anda bisa langsung menuju lembah keretakan lebih dari 3.000 meter di bawah tanah. Keretakan celah ini adalah satu-satunya lembah celah di bawah lapisan es. Alasan mengapa Raja Salju ditemukan di sini bukan kebetulan dan kecelakaan. Ini adalah kota kelahiran Raja Snowman, ia dilahirkan di sini ribuan tahun yang lalu, dan ia dilahirkan dengan kebijaksanaan. Keretakan celah yang dalam adalah lembah bawah tanah yang panjangnya lebih dari 3.000 meter dan lebarnya lebih dari 300 meter. Tempat yang begitu dalam seharusnya sangat gelap. Faktanya, es hitam di celah di atas terus-menerus memantulkan dan membiaskan sinar matahari di langit. Semua sinar cahaya berkumpul di lembah es dan menyinari semuanya seperti siang hari. Tentu saja, ketika matahari terbenam, ceruk es secara alami akan menjadi gelap. Semua jalan ke bagian terdalam dari Frost Rift. Nier memandang dengan penuh semangat ke dunia kristal es yang sebening kristal berwarna perak di sekelilingnya. Dalam hati saya sangat senang. Hal yang paling menarik bagi Nier adalah es dan teratai salju di celah es. Saya tidak tahu berapa tahun lotus salju telah ada di sini. Di atas setiap lotus salju, sebuah snowberry merah cerah telah terbentuk. Dari Zhu Hengyu dan Zhang Chunhua meninggalkan medan perang es sampai sekarang. Di seluruh dunia medan es, lebih dari 4 hari telah berlalu. Nier belum makan apa-apa, dia lapar, pusing, dan lunak. Sekarang ketika saya tiba-tiba melihat lotus salju beku ini dan buah salju merah cerah, di mana saya bisa tahan? Orang-orang benar-benar lapar dan cemas, dan bahkan makan akar rumput dan kulit kayu. Jelas, Nier sudah lapar sampai saat ini. Melihat teratai salju dan buah salju, Nier tiba-tiba melompat dari belakang Raja Salju. Dia mengambil lotus salju yang beku dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Teratai salju beku itu, rasanya segar, manis, menyegarkan. Setelah mengunyah beberapa gigitan, itu berubah menjadi jus manis dan meluncur ke tenggorokan ke perut. Setelah makan banyak teratai salju, Nier hanya merasakan arus dingin, yang naik dari perutnya. Sebentar, lapisan embun beku menggantung di sekitar tubuh Nier. Menggigil tak terkendali, tapi Nier tidak peduli. Setelah melihat satu-satunya tetesan salju kemerahan yang tersisa di tangannya, dia tidak bisa mengendalikan keinginan batinnya dan melemparkannya ke mulutnya, mengunyah dengan bahagia. Buah teratai salju itu rasanya manis dan asam, dan itu paling mirip gadis kecil itu. Saat buah Suelian makan perut, arus hangat naik dari dada dan perut. Dinginnya seluruh tubuh mereda dengan cepat. Nier tidak peduli dengan perubahan di tubuhnya. Tarik dan makan. Seperti angin dan awan, Nier makan 7 lotus salju beku dan buah lotus berturut-turut. Aku menepuk perutku, sekarang aku kenyang. Setelah makan, perasaan lelah tiba-tiba datang seperti ombak. Karena terlalu lapar, Nier tidak menutup matanya selama 4 hari 4 malam. Melihat tatapan Nier yang mengantuk, manusia salju itu dengan lembut berjalan ke sisi Nier dan memeluknya. Manusia salju adalah peri es yang lahir dari langit dan bumi. Karena itu, tidak peduli manusia salju atau monster salju, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, dan tidak ada jenis kelamin sama sekali. Dengan lembut memegangi Nier di tangannya dan menyaksikan Nier tertidur lelap, manusia salju Wang tiba-tiba bahagia. Sisi lain, Zhu Hengyu dan Zhang Chunhua, mengendarai kereta rusa, bergegas ke alun-alun selatan kota Tiandu. Memasuki plaza selatan kota Tiandu, sekitar setengah jam kemudian. Sinar cahaya merah menggantung dari langit di atas langit, terselubung di langit di atas alun-alun selatan kota Tiandu. Desir-desir, di antara kilatan cahaya merah, bayangan menghilang satu demi satu. Pada waktu bersamaan, di atas kubah langit, di atas medan perang api, di alun-alun kota api. Satu demi satu sosok, disertai dengan sinar api, muncul satu demi satu. Dengan suara gemuruh, Zhu Hengyu memegang Zhang Chunhua dan muncul di lapangan yang aneh. Melihat sekeliling, di kota api, ada merah gelap di mana-mana. Tanah, tembok kota, dan bangunan terbuat dari batu merah gelap. Bahkan langit tampak berlumuran darah, yang merah itu mengejutkan. Merasakan hukum waktu mengalir cepat di udara, Zhu Hengyu mengangguk puas. Benar saja, persis seperti informasi yang Zhu Hengyu dapatkan dari buku itu. Hukum waktu di medan perang yang berapi-api ini juga dilanggar. Namun, tidak seperti Frost Battlefield. Hukum waktu di Flame Battlefield persis kebalikan dari Frost Battlefield. 1 jam membalikkan dunia 5 elemen adalah hari es. Tapi 1 jam di medan api adalah hari untuk membalikkan 5 elemen dunia.
Ini juga alasan mengapa Zhu Hengyu dengan tegas memasuki medan perang api. Frost Battlefield dapat tinggal selama 1 minggu pada suatu waktu, sekitar 6 hari. Tapi medan api hanya bisa bertahan hampir 3 hari sekaligus. 3 hari di medan perang api setara dengan membalikkan dunia 5 elemen, sekitar sebulan. Dalam 3 hari Anda bisa membunuh banyak. Tapi setelah 3 hari, semua orang akan segera dihapus dari medan api. Tentu saja, yang harus disebutkan di sini adalah perhitungan di sini hanya angka perkiraan, tidak tepat. Alasannya adalah apakah itu medan perang es atau medan api, hukum waktu rusak dan sangat tidak stabil. Tetapi yang pasti adalah bahwa 3 jam dari medan perang api kira-kira setara dengan sekitar 27 hari untuk membalikkan 5 elemen alam. Setelah keluar dari medan perang api, selama Anda menunggu 1,5 hari lagi, saatnya medan perang es terbuka. Hukum ini disimpulkan oleh para pemburu sumber. Di antara 5 elemen, air dapat mengatasi api. Karena itu, para beku dari sistem air juga dapat memasuki medan perang api untuk berburu kekuatan sumber api. Di medan api kobaran api, para beku dari sistem air dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya. Lewat sini, Zhu Hengyu dan Zhang Chunhua hanya perlu memasuki medan perang api selama 3 hari. Setelah kembali dari medan perang api, selama 1,5 hari menunggu, dia bisa memasuki medan perang es pada hari ketiga dan menemukan Nir. Belum lagi rencana dan ide Zhu Hengyu. Di sisi ini, melihat sekeliling, alun-alun penuh dengan orang. Berbeda dari Frost Battlefield, di medan perang Frost, hanya 3.000 orang yang bisa masuk sekaligus. Tapi medan perang api benar-benar berbeda. Melihat alun-alun, setidaknya ada 30.000 orang. Ini sepenuhnya sejalan dengan informasi yang Zhu Hengyu tahu. Di bawah arloji Zhu Hengyu, semua orang bergegas menuju gerbang kota api. Tapi Zhu Hengyu tidak terburu-buru. Medan perang api ini benar-benar berbeda dari medan perang es. Hukum waktu di medan api sangat cepat. Pada 1 jam di sini, 1 hari telah berlalu dengan membalik ranah 5 elemen. Karena hukum waktu sangat cepat, monster-monster di sini mengembun dengan sangat cepat. Jika Frost Battlefield adalah tempat berburu, maka medan perang api ini adalah medan perang. Medan perang api hanya terbuka selama 3 hari sekaligus. Hari pertama adalah waktu berburu. Serigala api besar akan mengembun di setiap kolam lava di medan perang api. Setiap orang yang bergabung dengan medan perang api harus membasmi esensi api sebanyak mungkin untuk mengkonsumsi kekuatan api yang terkandung dalam lava medan perang api. Hari berikutnya adalah waktu untuk menjaga kota. Mulai hari berikutnya, banyak harimau api akan mengembun di kolam lava. Semua harimau api akan bergegas menuju kota api dan meluncurkan serangan. Semua beku harus bersatu untuk melawan serangan harimau api dan mempertahankan tembok kota sebelum mereka dapat bertahan hidup. Setelah tembok kota ditangkap, Anda hanya bisa mengandalkan jalan-jalan kota api untuk melakukan pertempuran jalanan. Hari ketiga adalah waktu uji coba. Waktu mencapai hari ketiga. Jika jumlah serigala api dan harimau api yang dibantai tidak cukup besar dalam 2 hari sebelumnya, dan kekuatan sumber api di kolam lava tidak cukup besar. Lalu, jauh di dalam kolam lava, akan ada Raja Naga Super Api. Raja Naga Api ini akan terbang langsung ke kota kobaran api, menyerang sasaran di tanah dari langit. Setelah berhasil membunuh Ratu Naga Api, semua orang yang hidup dapat memperoleh sejumlah besar kekuatan api. Terutama mereka yang akhirnya memenggal Raja Naga Api akan mendapatkan daya tembak besar. Jika Anda tidak dapat membunuh Raja Naga Api, Raja Naga Api akan membunuh semua orang di Flame Battlefield. Perlu disebutkan bahwa, di medan perang yang menyala-nyala ini, orang-orang yang bersembunyi di gedung tidak akan mati. Tidak peduli itu serigala api, harimau api, atau naga api, mereka tidak akan pernah menghancurkan tanaman dan pohon-pohon di kota kobaran api. Bahkan jika mereka ingin menghancurkan, mereka tidak memiliki kemampuan itu. Apakah itu Frost City atau Blaze City? Kota-kota super ini semua dibangun oleh kekuatan tertinggi dari semua ras. Bangunan-bangunan diukir dengan rune dari berbagai ras. Selama Anda bersembunyi di gedung, Anda bisa melarikan diri. Ketika waktunya habis, ia akan kembali untuk membalikkan Five Elements World. Zhu Hengyu sendiri tidak takut dengan medan perang api yang disebut ini. Benar-benar lelucon. Zhu Hengyu memiliki kekuatan api penyucian. Medan perang api penyucian ini adalah markasnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan api penyucian di medan api. Namun, meskipun Zhu Hengyu tidak takut, tapi Zhang Chunhua sangat takut. Meskipun Zhang Chunhua menyerap banyak kekuatan sumber air yang diserap Zhang Chunhua hanya memberi makan dirinya sendiri dan mengimbangi kerusakan yang disebabkan oleh api ekstrim ke tubuhnya. Kekuatan atribut Zhang Chunhua adalah Taiyin Real Fire. Meskipun dinamai Taiyin, itu adalah yang ekstrim yang lahir di Ziyin. Atribut nyata Zhang Chunhua sebenarnya adalah api. Sebaliknya, atribut Nir adalah air sejati Sun. Meskipun dikatakan matahari, atributnya sebenarnya adalah air. Alasan mengapa Nir terdampar di Frost Battlefield mungkin karena kekuatan esnya yang terlalu tinggi, bersembunyi dari medan perang es.
Formasi es di medan perang es tidak bisa melihat keberadaan Nir, dan tentu saja tidak bisa mengirimnya kembali. Prinsip yang sama berlaku untuk Zhang Chunhua. Api Taiyinnya yang sebenarnya adalah kebalikan dari Jibing. Ada kemungkinan besar bahwa dia tidak akan dapat diidentifikasi oleh lingkaran api di medan perang api, dan akan terjebak di sini selamanya. Zhu Hengyu tahu semua ini. Namun, Zhu Hengyu tidak berpikir bahwa ini adalah hal yang buruk. Sebaliknya, menurut Zhu Hengyu, ini jelas merupakan hal yang baik untuk Zhang Chunhua dan Nir. Yang lain ingin memasuki medan perang es, serta medan perang api, hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk memiliki kesempatan. Dan setelah masuk, dia tidak akan tinggal lama sebelum dia keluar. Nir dan Zhang Chunhua akan menjadi gila jika mereka bisa bertahan selamanya. Medan perang kedua cobaan ini dibuat khusus untuk mereka berdua. Walaupun demikian, Zhang Chunhua dan Nir ditakdirkan untuk tidak bertemu untuk waktu yang lama. Tetapi dibandingkan dengan cita-cita dan impian, ini adalah harga yang harus dibayar. Sebagai manusia, Anda tidak dapat memikirkan kehidupan yang nyaman sambil berpikir tentang menjadi pahlawan yang hebat, pahlawan yang hebat. Jangan berbicara tentang cita-cita dan impian tanpa bekerja keras. Tuan yang disebut itu kesepian. Semua tuan yang sebenarnya diliputi kesendirian. Bahkan jika dia tahu semua ini, Zhu Hengyu masih tidak ragu-ragu dan membawa Zhang Chunhua ke medan perang api. Sejak membawanya ke medan api, Zhu Hengyu harus memastikan keselamatannya. Real estate di medan perang api ini bahkan lebih besar daripada medan perang es dan ibu kota surgawi. Villa biasa, harganya sudah mencapai harga ratusan juta. Tetapi untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak punya cukup uang untuk membeli properti di sini. Bahkan sebuah rumah kecil dengan ratusan meter persegi tidak mampu membelinya. Bahkan, Zhu Hengyu tidak perlu mengeluarkan uang untuk membelinya. Medan api-api adalah tanah ribuan mil dari tanah merah, dengan api tanah yang naik di mana-mana, dan dunia api magma menyatu di mana-mana. Dalam dunia nyala di mana magma mengalir kemana-mana. Zhu Hengyu, dengan kekuatan api penyucian, hanyalah Tuhan yang hidup. Apakah menakutkan untuk tidak memiliki properti? Tidak, tidak menakutkan sama sekali. Memegang tangan Zhang Chunhua, Zhu Hengyu berbalik di kota kobaran api. Padahal, Zhu Hengyu tidak perlu membeli rumah. Temukan saja sudut tersembunyi yang cocok dan bangun sendiri. Di medan perang yang menyala ini, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Zhu Hengyu. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu dengan cepat menangkap posisi. Lokasi ini, sangat jauh dari pusat kota api, relatif dekat dengan tembok kota. Jarak garis lurus antara ruang terbuka ini dan tembok kota kurang dari 30 meter. Antara tembok kota dan hanya jalan lebar. Sebenarnya ada bangunan di ruang terbuka ini. Namun, pemilik gedung ini mungkin meninggal karena kecelakaan. Setelah bertahun-tahun dirawat tanpa pengawasan, itu benar-benar sepi. Sekarang, di ruang kosong ini, hanya fondasi bobrok yang bisa terlihat samar-samar, semua yang lain telah menghilang. Kota api ini bukan milik kekuatan apapun. Apakah Anda dapat memiliki properti di sini tergantung pada apakah Anda dapat menemukan tanah kosong yang tidak dihuni. Dan, bisakah Anda membangun sebuah bangunan yang dapat bertahan dari perang tanpa menjadi rusak? Ruang terbuka Zhu Hengyu telah ditemukan. Selanjutnya, yang harus dilakukan Zhu Hengyu adalah membangun sebuah gedung. Apalagi gedung ini juga harus tahan terhadap siksaan perang dan berdiri tegak. Anda tahu, membangun pavilion saja tidak lagi mudah. Jika Anda ingin pavilion ini cukup kuat untuk menahan api perang, Anda perlu menyewa seorang master rune yang dibayar tinggi. Dibutuhkan belasan kali untuk bolak-balik ke medan perang api sebelum dan sesudah puluhan tahun konstruksi sebelum mereka dapat dibangun. Apalagi, saya takut dana yang dihabiskan untuk menyewa rune guru saja akan menelan biaya puluhan juta. Setelah menemukan ruang terbuka, Zhu Hengyu memandang sekelilingnya dengan cermat. Pastikan tidak ada seorang pun di belakang dalam jarak 1000 km dari alun-alun dan dalam garis pandang. Zhu Hengyu mengeluarkan sebuah tenda dan menopangnya di tanah terbuka. Tenda ini, pada kenyataannya, hanya menghalangi pandangan. Di dalam tenda, tidak ada tikar atau tempat tidur. Tanah di dalam tenda adalah tanah merah gelap yang kasar. Di luar tenda, Zhu Hengyu memerintahkan Zhang Chunhua untuk berdiri di sudut tersembunyi dan mengamati sekitarnya. Begitu seseorang ditemukan sedang mendekati, dia segera mengingatkan Zhu Hengyu. Dan Zhu Hengyu sendiri menggigit jari telunjuknya dan meneteskan darah yang mengandung kekuatan api penyucian di tanah. Dengan setetes darah menetes, lingkaran sedih dan tanda muncul di tanah di dalam tenda. Dalam keseluruhan proses, Zhu Hengyu menghabiskan 9 jam. Untungnya, tidak ada yang datang ke sini selama seluruh proses. Sebenarnya ini juga normal. Lagi pula, lokasi di sini sangat terpencil, sangat jauh dari gerbang kota. Dalam kondisi normal, mungkin tidak ada satu orang pun yang mendekati sini sepanjang tahun. Jika seseorang dekat, itu tidak normal. Apakah Anda akhirnya memasuki medan perang api? Jangan pergi berburu, apa yang Anda tinggal di sini. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Awalnya cukup terpencil, dan tidak ada hantu di sekitar ruang terbuka mencora. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu akhirnya merasa lega.
Dengan diam-diam menyingkirkan tenda, Zhu Hengyu memberi isyarat kepada Zhang Chunhua untuk menjauh. Kemudian, dengan hati-hati, Zhu Hengyu bertatakan 365 pirolit pada setiap simpul lingkaran. Berteriak, dengan suara siulan, api-api penyucian yang berapi-api, terinspirasi oleh darah Zhu Hengyu, bangkit dari lingkaran merah. Api penyucian api menyala, dan ruang terbuka segera menjadi kolam lava berputar. Namun, kolam lava ini benar-benar berbeda dari kolam lava yang terbentuk secara alami. Di lava yang berjatuhan di kolam lava, ada 365 tetes darah esensial yang dicampur dengan Zhu Hengyu dan 365 kekuatan api penyucian. Magma di kolam lava ini seperti bagian dari tubuh Zhu Hengyu, dapat dikatakan seperti lengan. Terinspirasi oleh gagasan Zhu Hengyu, magma di kolam lava adalah turbulen, bergelombang dan berputar. Di bawah tatapan tertegun Zhang Chunhua, tubuh Zhu Hengyu berangsur-angsur bangkit dari tanah, melayang di udara. Antara api merah gelap menyala naik. Magma di kolam lava, seolah-olah memiliki kehidupan, mulai menyebar keluar dari kolam lava. Tirai dinding magma merah gelap yang sangat tebal muncul dari kolam lava. Di udara, tirai dinding lava merah gelap tampaknya dimanipulasi oleh sepasang tangan besar yang tak terlihat. Meskipun kecepatannya sangat lambat, Zhang Chunhua melihat dengan jelas. Dinding, meja indah, kursi, tempat tidur yang terbuat dari kondensasi cepat. Area ruang terbuka ini tidak terlalu besar, itu adalah area oval dengan diameter sekitar 10 meter. Cukup beralasan bahwa ruang terbuka sebesar itu tidak mampu membangun rumah besar. Jika Anda penuh dengan uang, Anda dapat membangun tempat tinggal sekitar 100 meter persegi. Tapi siapa Zhu Hengyu dan bagaimana dia bisa ditandingi oleh pengrajin biasa? Di bawah kendali Zhu Hengyu, magma di kolam lava secara otomatis mengembun dinding, tempat tidur, meja dan kursi. Selain itu, semua gaya dan pola sesuai dengan estetika Zhu Hengyu. Menurut cara yang paling mewah, paling indah, paling artistik untuk hadir. Namun, dengan luas 100 meter persegi, sangat tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan Zhu Hengyu, yang benar-benar terlalu kecil. Kamar yang dibangun oleh Zhu Hengyu berangsur-angsur naik di bawah tekanan magma. Zhu Hengyu ingin membangunnya, tetapi itu bukan villa atau pavilion mewah. Apa yang Zhu Hengyu ingin bangun adalah menara yang menjulang tinggi. Di bawah kendali Zhu Hengyu, aliran magma terus-menerus mengalir keluar dari kolam lava. Seperti pilar, itu memanjang ke arah langit. Seluruh proses sangat lambat, dibutuhkan sekitar 10 kali sebelum naik setinggi 1 meter. Akhirnya, 10 jam telah berlalu sejak Zhu Hengyu dan Zhang Chunhua memasuki medan perang api penyucian. Di sudut terpencil kota api, sebuah menara berwarna merah gelap dan biasa-biasa saja muncul di sana. Menara ini tingginya 36 meter. Bagian utama menara adalah segi empat dan permukaannya ditutupi dengan berbagai pola, yang terlihat megah dan penuh dengan suasana artistik. Zhu Hengyu sebenarnya ingin membangun bagian utama menara menjadi segi 6 atau segi 8. Namun akibatnya, menara ini sedikit tidak sesuai dengan gaya arsitektur di sekitarnya. Terlalu menonjol, terlalu mencolok. Ini setara dengan memberitahu semua orang bahwa menara baru telah dibangun di sini. Untuk menyembunyikan cahaya, Zhu Hengyu harus mengintegrasikan menara dengan sempurna ke bangunan di sekitarnya sesuai dengan gaya arsitektur di sekitarnya. Bahkan beku yang tinggal di dekatnya untuk waktu yang lama tidak akan merasa tiba-tiba. Bahkan jika saya melihat menara ini, itu hanya akan secara diam-diam membingungkan. Di sini, kapan ada menara tambahan? Sementara itu, saya belum memperhatikan. Mungkin, saya terlalu lelah baru-baru ini dan belum terlalu lama mengamati pemandangan di sekitarnya. Karena gayanya terlalu pas. Tidak ada yang akan merasa bahwa menara ini terlalu mempesona. Bahkan mungkin di alam bawah sadar bahwa menara itu seharusnya sudah ada di sini sejak lama, tetapi mereka belum memperhatikannya. Pangkal seluruh menara setinggi 30 meter. Di atas pangkalan adalah pavilion 2 lantai setinggi 6 meter yang dibangun di udara. Zhu Hengyu mengukir satu set arai hantu pada penampilan menara. Serangkaian shift ini dapat mengganggu pandangan orang di sekitar. Dari kejauhan, ini adalah menara yang megah dan artistik. Keempat sudut dan keempat sisinya bagaikan pedang dari sarungnya, langsung ke langit. Namun pada kenyataannya, di bawah bayang-bayang hantu, penampilan sebenarnya menara tidak seperti ini. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang menara setinggi 30 meter di bawah ini. Sungguh 4 sudut dan 4 sisi, seperti pedang surga. Tetapi 6 meter di atas tidak demikian. Dalam desain Zhu Hengyu, menara ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah menara dan bagian kedua adalah bangunan. Bagian dari menara adalah kolom persegi 30 meter. Bagian dari bangunan adalah pavilion 2 lantai yang didukung oleh kolom persegi hingga 30 meter. Setiap orang telah melihat bunga trompet. Jika arai hantu dihilangkan, bentuk menara sebenarnya seperti bunga trompet yang didirikan di tanah. Bentuk keseluruhan menara ini tipis dan tebal, seperti bunga trompet yang membuka ke langit. Bagian atas adalah kelopak petunia. Diameternya hampir 20 meter. Area sebenarnya adalah 365 meter persegi, yang bertepatan dengan jumlah hari.
jika Zhu Hengyu menarik arai hantu, siapapun bisa melihat menara sekilas. Lagi pula, bentuk menara ini terlalu aneh, terlalu artistik. Berdiri di balkon bangunan kecil di lantai 2 menara, Anda dapat berdiri tegak dan melihat nyala api medan perang yang luas di luar tembok kota. Sebenarnya, bangunan kecil ini sebenarnya memiliki 3 lantai. Namun, lantai 3 tidak lebih dari sebuah kubah. Di dalam kubah, hanya ada ruang kecil dengan diameter 3 meter. Dalam ruang 3 meter, itu adalah arai ajaib yang ditarik oleh Zhu Hengyu dengan darahnya sendiri. Duduk di sini dapat membangkitkan kekuatan api penyucian di dalam menara, menyalakan api-api penyucian yang sebenarnya, dan meluncurkan sihir yang kuat. Betul sekali. Saya percaya semua orang sudah menebak. Menara ini sebenarnya adalah menara ajaib. Lebih tepatnya, ini adalah menara api penyucian. Menara ajaib ini dibuat khusus untuk Zhang Chunhua oleh Zhu Hengyu. Mengambil api Taiyin yang sebenarnya di dalam tubuh Zhang Chunhua sebagai panduan itu menyalakan api-api penyucian. Dengan meningkatnya menara api penyucian ini, Anda dapat meluncurkan mantra serangan jarak jauh dan super lebar. Duduk di menara, Anda dapat menyerang medan perang luar, serigala api yang tak terhitung jumlahnya, harimau api, dan bahkan Raja Naga Api. Tentu saja, tidak ada yang bisa masuk ke sini, dan mengontrol lingkaran sihir ini dengan bebas dan mengendalikan menara ajaib ini. Di bawah bimbingan Zhu Hengyu, Zhang Chunhua menggigit ujung jarinya dan menjatuhkan 9 tetes darah esensi ke lingkaran sihir. Dan di bawah kendali Zhu Hengyu, dia bergabung ke dalam lingkaran. Zhang Chunhua kemudian memperoleh kualifikasi untuk mengendalikan menara sihir. Adapun kekokohan menara ini, itu tidak perlu dikatakan. Belum lagi, ada 3.000 kata ajaib yang diukir di menara. Tepat di dalam tubuh utama menara, darah esensi Zhu Hengyu menyatu, yang mengandung kekuatan api penyucian dalam darah esensi Zhu Hengyu, jadi tidak ada makhluk api yang berani mendekati sesuka hati. Terutama monster api ini yang dibor dari magma. Bagi mereka, kekuatan api penyucian adalah kekuatan yang paling menakutkan di dunia ini. Bahkan jika mereka memotong kepala mereka, mereka tidak akan pernah berani berkeliling menara ini. Tentu saja, menara saja tidak cukup. Jika Zhang Chunhua ingin bertahan di sini untuk waktu yang lama, ia harus menyelesaikan masalah makan dan minum. Untungnya, Zhu Hengyu sudah memikirkan semua ini. Di gelang Ice Emperor milik Zhu Hengyu, ada rumput roh, bunga roh, buah roh, dan obat roh. Setelah mencari-cari beberapa saat, Zhu Hengyu menemukan banyak rumput roh, bunga roh, dan obat-obatan roh yang cocok untuk para beku api, dan menanamnya dalam pot. Belakangan, rerumputan, bunga roh, buah roh, dan obat-obatan roh ini diperlakukan sebagai tanaman hijau dan ditempatkan di berbagai tempat di loteng. Terutama rumput semangat yang dapat digunakan ditanam di balkon di depan loteng. Hanya Zhang Chunhua yang tinggal di sini. Apalagi aturan waktu di sini tidak tepat. 1 jam di sini setara dengan hari yang membalikkan dunia 5 elemen, dan 12 hari ke medan perang es. Sehari di sini setara dengan 12 hari membalikkan dunia 5 elemen, dan 120 hari di medan perang es. Karena itu, bahkan jika Zhang Chunhua bisa makan lagi, dia tidak takut sama sekali. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.